Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arinda Safitri, mahasiswa Prodi PG PAUD 4B Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Di sini ada pengertian komunikasi secara pragmatis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur komunikasi. Ada 9 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah sender, yang kedua adalah encoding, yang ketiga message, yang keempat ada media, yang kelima ada decoding, yang keenam ada receiver, yang ketujuh ada respon, yang kedelapan ada feedback, dan yang terakhir itu adalah noise. Materi yang selanjutnya yaitu adalah proses komunikasi. Terdapat dua proses dalam berkomunikasi. Yang pertama ada primer. Primer di sini maksudnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Contohnya bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sekunder. Maksudnya, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain itu dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertamanya. Contohnya surat, email, telepon, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah fungsi komunikasi. Di sini ada fungsi komunikasi secara umum. Yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua menyampaikan pikiran atau pendapat, yang ketiga melakukan interaksi dengan orang lain, yang keempat mengekspresikan emosi, yang kelima menambah wawasan dan pengetahuan, yang keenam mengisi waktu luang, yang ketujuh adalah mendapatkan hiburan, yang kedelapan atau yang terakhir adalah merubah sikap serta perilaku kebiasaan dari seseorang. Selain fungsi komunikasi secara umum, di sini terdapat fungsi dan peran komunikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah mengembangkan bahasa anak, yang kedua mengajak anak untuk bisa berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, yang ketiga mengembangkan kecerdasan sosial emosional pada anak, yang keempat adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan, yang kelima membangun kepercayaan diri pada anak. Masih lanjutannya, yang keenam adalah sebagai hiburan, sebagai sarana hiburan untuk anak, dan yang terakhir yaitu membantu anak untuk bisa beraktivitas, untuk mereka bereksplorasi di lingkungan sekitarnya. Penting diingat bahwa gaya tubuh seorang guru itu akan mempengaruhi kenyamanan si anak pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Maksud dari komunikasi verbal di sini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Contohnya chat dengan menggunakan smartphone, pidato, guru mengajar di kelas, rapat, dan diskusi. Untuk komunikasi nonverbal maksudnya adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Contoh sederhananya adalah lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal kepada seseorang. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Terdapat 4 bentuk komunikasi. Yang pertama ada intrapersonal. Di sini maksudnya komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari ataupun tidak. Contohnya seperti berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi ini dilakukan antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi terdapat dialog dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini dibagi menjadi dua, ada kelompok besar dan juga kelompok kecil. Yang terakhir, dalam bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi massa. Maksudnya adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya, ataupun elektronik seperti radio dan televisi. Materi yang selanjutnya adalah pola komunikasi.
Pola komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu model proses penyampaian informasi. Terdapat tiga dalam pola komunikasi. Yang pertama ada pola komunikasi satu arah, yang kedua ada pola komunikasi dua arah, yang ketiga ada pola komunikasi multi arah. Materi yang terakhir yaitu teori komunikasi. Di sini ada 4 teori tentang komunikasi. Yang pertama ada fungsional dan struktural, yang kedua ada behavioral dan kognitif, yang ketiga ada konvensional dan interaksional, dan yang terakhir ada kritis dan interpretif. Oke, sekian penjelasan singkat dari video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.